Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya. Gimana tadi Anda sudah nonton belum video yang saya update yang mana diduga banyaknya hutang pinjol seorang oknum polisi muda nekat melakukan aksi pacari banyak wanita dan istri orang untuk melunasi hutang pinjaman online. Ya, nanti kita lanjutkan aja. Kita sama-sama dengar informasi kelanjutan dari berita itu seperti apa dan seperti apanya. Ya sudah, nanti kita dengarkan lagi. Oke, buat teman-teman semuanya, untuk yang baru telat bayar ya. Untuk Anda yang merasa sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup lagi, ya, benar-benar karena fakta hidup, kenyataan hidup dan segala macam, mungkin Anda sudah menoleh kanan kiri, muka belakang, atas bawah. Memang real duit nggak ada. Ya, kalau gali lubang tutup lubang jangan ditanyakan lagi. Mungkin sampai detik ini aplikasinya sudah nyerah bang, udah nggak mau lagi mencairkan gitu. Ya, untuk menutupi satu aplikasi pinjam 2, menutupi 2, pinjam 4, menutupi 4, pinjam 6. Sekarang bang sudah terkumpul 10, 20 aplikasi, semuanya legal semuanya. Berada pada titik buntu. Ya, hentikan gali lubang tutup lubang. Apa yang harus kita lakukan lagi? Ya, di beberapa hal saya menyampaikan sama Anda. Perbaiki mental dan pemikiran. Ya, karena ini penting. Mental dan pemikiran. Karena Anda akan menghadapi banyaknya cara dalam versi penagihan. Baik itu di telepon, di WhatsApp, dan di email. Otomatis ini akan mengganggu proses Anda untuk bekerja dan berusaha mengumpulkan uang Anda untuk membayar hutang-hutang ini. Ini harus dipahami dari teman-teman semuanya. Yang kedua adalah ya, Anda harus menemukan sumber masalah, sumber ketakutan hari ini. Kebanyakan teman-teman ya masih bertanya soal ada DC atau tidak, aman galbe atau tidak. Itu sudah saatnya untuk dikesampingkan. Ekonomi tidak baik-baik saja. Angka di PHK cukup banyak. Orang yang kehilangan pekerjaan sangat banyak. Ya, usaha yang bangkrut sudah tidak terhitung lagi. Ya, ekonomi tidak baik-baik saja. Negara sedang berupaya untuk memperbaiki bagaimana ekonomi ini bisa stabil. Otomatis teman-teman semuanya tidak bisa hanya tertumpu dengan satu masalah ya, tentang hutang-hutang pinjol yang jelas-jelas keadaan sudah tidak memungkinkan, tapi Anda tidak mau bekerja dan berusaha. Ini menghancurkan Anda semuanya. Dan habis itu lagi teman-teman semuanya, karena beberapa hari ini kita juga marak dengan sebutan aksi gagal bayar. Ya, aksi gagal bayar, dan AFPI atau AFI buka suara dalam hal itu. Gerakan ini adalah gerakan yang masif dan ini akan ditindaklanjuti, kata dari AFI-nya. AFI menyebut ya, pinjol atau pindarnya itu mengalami kerugian. Ya, walaupun sampai detik ini kita tidak mendengar soal keuntungan. Yang dirilis hanyalah soal kerugian. Ya, kalau memang pinjol-pinjol ini mengalami kerugian yang pesat, harusnya mereka tidak bisa bertahan selama ini. Dari 2016 awal kemunculan mereka sampai sekarang 2025, mereka masih tetap bertahan. Ya, tapi entah kenapa semua yang diliput itu tentang kerugian. Tidak pernah menyampaikan alhamdulillah dengan gembira dan segala macam. Pinjol mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Bahkan year on year, tahun ke tahun, di tahun ini sangat meningkat keuntungannya. Gitu kan ada gitu. Ya kan? Atau misalnya keuntungan kita tidak sebanyak di tahun kemarin, di tahun sekarang mengalami penurunan dari keuntungan. Jadi jangan selalu yang dirilis itu soal kerugian dan kerugian ya. Itu yang dibuming-bumingkan beberapa hari yang lalu. Tapi teman-teman semuanya tenang aja, karena Anda tidak tergabung dalam kelompok perampok online yang sengaja menjebol pinjol-pinjol itu dengan dalih bahasa semi legal. Ya, dengan men-setting data kontak fake dan segala macam. Anda kan tidak tergabung dalam hal itu. Dari dulu saya sudah sampaikan sama teman-teman semuanya, hati-hati. Jasa backup data, jasa hapus data, jasa pelunasan hutang dengan berhutang. Hati-hati. Ingat, yang dipergunakan adalah data Anda. Besar kemungkinan Anda akan masuk ke ranah penipuan.
Ya, itu di sebagian. Di sebagian lagi, orang menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup bayar pinjol. Ini bukan berarti unsur disengaja. Makanya saya minta dari AFI ataupun OJK, ya, atau dari pemerintah, membentuk satu tim independen untuk melakukan investigasi, ya, untuk mencari tahu fakta yang terjadi di lapangan. Seperti apa sebenarnya? Mungkin bisa dipertanyakan satu persatu mereka yang bersentuhan langsung dengan pinjaman online atau pindar. Ya, mereka yang bersentuhan langsung dengan pinjaman online atau pindar. Supaya apa? Supaya bisa menemukan titik permasalahannya. Karena yang saya perhatikan di beberapa media, yang diliput itu hanyalah soal kerugian, tapi tidak pernah yang diliput itu soal keuntungan. Dan bagaimana juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat ini yang sudah terlanjur meminjam di pinjaman online, sudah berapa banyak harta dan aset mereka yang dikorbankan dalam hal ini. Kalau kita lihat wawancara dari AFI sendiri di beberapa media, seakan-akan ini terlalu simpel dan terlalu enteng. Bahkan ya, AFI menyampaikan kami bisa kok menyelesaikannya gitu loh. Kalau Anda memang terkendala untuk tidak mampu membayar, bisa menghubungi kami katanya kan, dan emailnya sama nomor teleponnya saya sematkan teman-teman semuanya. Kami tetap menghimbau kepada borrower, kami menghimbau apabila tidak mampu membayar, harusnya ke jalan yang benar, artinya jalan yang tepat. Salah satunya menghubungi platformnya. Kalau juga ada kendala, ya silakan menghubungi AFI, ya. AFI ya kan, menelpon di 150 505 atau melalui email, boleh mengadu di situ, dan kami setiap tahun itu ada ratusan yang kita bantu. Itu bisa kita bantu ya, sepanjang bisa dibuktikan bahwa tidak mampu bayarnya kenapa, mungkin di PHK, mungkin suaminya meninggal atau ininya bangkrut usahanya, ya kita bisa bantu meringankan punya. Nah, tetapi kalau melalui jalur yang tidak benar ini, menurut saya, menurut kami, itu sangat bahaya karena akan Pak Anci, bisa dijelaskan kembali kepada kami. Nah, kalau saya tidak salah tadi AFPI akan memberikan bantuan begitu untuk meringankan. Bisa dicontohkan sebenarnya keringanannya itu seperti apa? Apakah untuk masa jenjang pembayaran utangnya itu diperpanjang atau seperti apa? Ya, bisa banyak sekali, mungkin keringanan daripada denda, ya kan, bisa dihapus. Kalau dia tadinya pinjamannya umpamanya 1 juta, tapi dia sanggupnya 250, ya kita perpanjang lah. Ya, tadinya 1 bulan menjadi bisa 3 bulan, bisa 5 bulan, bisa 6 bulan, sesuai dengan hasil negosiasi atau hasil kesepakatan berapa kemampuan yang bisa dibayar. Itu semua bisa kita bicarakan dan bisa didiskusikan. Karena kami ini bukan pinjol ilegal, kami ini terdaftar, diberi izin dan diawasi oleh OJK. Karena kalau ada borrower yang tidak kita lakukan secara adil, kami juga akan ditegur oleh OJK. Tapi bagaimana AFPI bisa membedakan antara debitur yang nakal gitu dan juga yang sebenarnya memang mereka butuh bantuan seperti itu, Pak? Ya, itu kan bisa kita investigasi dan deteksi kan, Pak. Kalau umpamanya betul dia PHK, kan bisa dicek. Tapi kalau dia bilang dia di PHK, tetapi sebenarnya dia masih kerja, kita kan bisa tahu, kita bisa cek mereka ini masih kerja. Karena ada beberapa borrower yang sebenarnya mampu membayar, tetapi tidak mau membayar. Yang masalah. Tetapi kalau memang tidak mampu membayar, ya pasti kita bantu. Pasti dibantu. Ya. Pak Anci, kalau saya tidak salah juga sudah melaporkan ke kepolisian dan juga pihak OJK, tetapi bagaimana? Apakah sudah ada hasilnya terkait dengan hal ini? Apa yang akan ditindaklanjuti berikutnya? Ya, sedang proses. Memang kita lagi proses karena kita akan sangat
juga bukan hati-hati, maksudnya banyak faktor yang menjadi pertimbangan. Apakah kita akan lihat juga apakah gerakan ini semakin masif atau memang ada penurunan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat saat ini sudah mulai banyak yang melapor yang ditipu karena mengikuti ajakan-ajakan ini, akhirnya duitnya jadi hilang gitu. Oke. Kalau Anda tidak lunas, duitnya hilang juga. Gitu. Oke, Pak Cik, bisa sekali lagi diinformasikan kepada kami kemana harus memberitahukan apabila ada debitur yang merasa tidak mampu untuk membayar. Berapa nomor teleponnya dan juga mungkin email bisa diberikan kepada kami? Silakan, Pak. Oke, yang pertama adalah langsung menghubungi platformnya. Karena pasti platformnya kalau menjadi borrower atau debitur di situ pasti ada nomor telepon customer service-nya, ada kantornya yang jelas, ya kan? Karena kita ini kan berizin dari OJK, pasti semua jelas. Tuh. Bisa juga meminta bantuan menelpon ke AFPI di 150 505. Itu hotline kita, jendela namanya. Jadi kita menghubungi jendela di 150 505. Satu. Yang kedua bisa juga menghubungi ke email AFPI pengaduan. Saya ulangi lagi, pengaduan @afpi.org.id. Oke, baik. Pak, berarti ini bisa dipastikan bahwa akan dibantu ya Pak ya, bukan malah dipersulit ya Pak ya? Pasti kita akan bantu. Karena kalau begitu ada pengaduan, kita akan hubungin langsung platformnya. Pasti kita bantu. Kita setiap tahun banyak kok yang mungkin ada lebih dari 200 ya. Setiap tahun 200 borrower yang bantu untuk restructuring ya dan sebagainya. Dan saya pengen teman-teman semuanya, untuk yang mengalami desakan, ancaman, intimidasi dan segala macam, silahkan hubungi nomor yang tertera. Biar kita sama-sama melihat apa jawaban yang diberikan nanti oleh Asosiasi Fintech Penanam Bersama Indonesia ataupun dari OJK. Ya, katanya ada namanya programnya jendela, ada katanya pengaduan konsumen dan segala macam. Ya sudah, Anda coba arahkan ke sana. Kumpulkan semua bukti-bukti yang ada. Ya, bukti apa yang Anda punya? Contoh pengancaman. Pengancaman kita sama tahu tentang pinjol legal atau pinder resmi itu sulit banget untuk diketahui. Mereka selalu bersembunyi, tidak mau menyebutkan nama aplikasi. Tinggal dari Anda yang membentuk uraian kronologi perjalanannya seperti apa. Apakah Anda meyakini ini dari pinjol legal? Apa alasannya? Ya, contoh, saya hanya meminjam di pinjol yang resmi ini saja. Saya tidak pernah meminjam di tempat lain, bla bla dan segala macam. Teman-teman bisa jelaskan hal-hal seperti itu. Ya, jadi teman-teman nggak usah takut lagi, nggak usah pergi ke jasa backup data, nggak usah pergi, kita sama-sama coba jalurkan edukasi itu, ya, atau jalurkan pengaduan itu. Kita luruskan pengaduan itu kepada Asosiasi Fintech Penanam Indonesia, karena ya di beberapa wawancara Afi menyampaikan kita punya ruangan pengaduan kok, kita siap membantu. Ya, bahkan katanya apa bantuan yang mau diberikan Pak? Bantuan ya kita bisa, nanti perpanjangan, contoh hutangnya 1 juta, bagaimana hutang 1 juta ini bisa dibayar dengan 4 kali atau 5 kali. Ya, kalau selama ini kita minta perpanjangan, itu kan kita dibebankan dengan uang perpanjangan. Ya, misalnya butuh perpanjangan 5 hari lagi nih, bayar 200.000. Butuh perpanjangan 15 hari lagi, bayar 100.000. Kita lihat Afi seperti apa. Kalau memang ini sudah lurus, kalau ini memang sudah benar, sudah ada yang menjembatani, saya angkat jempol 2. Bagus, berarti perjuangan tidak sia-sia untuk hal meluruskan dalam hal ini. Supaya pinjol mendapatkan manfaatnya, masyarakat juga merasakan manfaatnya. Tapi kalau konteksnya masih sama, penagihan di lapangan makin kacau, intimidasi terus terjadi, tipu muslihat dari iklan terus terjadi, hasilnya akan sama aja. Mau diganti nama pinjol menjadi pinder 100 kali pergantian istilah, kalau regulasinya seperti ini, sistemnya masih seperti ini, percuma. Ya,
Nanti teman-teman semuanya yang baru telat-telat bayar, menyatakan sudah tidak mampu bayar, apa yang menjadi kendala, Anda boleh hubungi nomor yang saya terapkan di layar ini. Ya, nanti jawabannya jangan lupa juga untuk dibagi juga, dikirimin juga ke Instagram saya yang ada di pojok bawah. Ya, saya pengen lihat nanti jawaban dari Afi seperti apa sih gitu loh. Karena saya aja setiap hari bisa mendapatkan orang yang bertanya soal aman atau tidak mampu lagi bayar, diintimidasi dan segala macam, itu bisa ratusan sehari. Ya, dan saya pengen lihat nanti ini satu Indonesia akan mengarah kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, karena di ruangan pengaduannya. Kalau memang Afi sudah bisa menjembatani, kemungkinan besar pinjol akan bagus buat ke depannya. Tapi kalau ini hanya disebutkan dalam media, fakta tidak sesuai, masih dengan hal yang sama, saya perlu pemerintah turun tangan dalam hal ini. Kan sudah saya sampaikan, jangan hanya terfokus pada judul, jangan hanya terfokus pada pinjol ilegal, tapi fokus juga lah dengan serigala berbulu domba. Ya, hati-hati gitu loh. Mereka ini sangat buas, tapi mereka dikaperi dengan label resmi, legal, terverifikasi, dilindungi undang-undang dan segala macam. Ya, alhasil mereka sangat bebas melakukan praktek apapun di Indonesia ini untuk mengelabui masyarakat Indonesia supaya dimiskinkan. Ya, catat itu teman-teman semuanya. Dan satu hal lagi saya ingatkan buat teman-teman semuanya sebelum saya tutup video ini, jangan pernah tergiur dengan jasa apapun. Dan jangan ikut-ikut dengan rombongan perampok online berbagai macam hal. Ya, jasa-jasa hapus data. Saya sudah sampaikan sama Anda, kalau memang ada orang yang bisa menghapus data di pinjol, dia nggak perlu tawarkan sama Anda. Ya, bodoh dia kalau menawarkan sama Anda gitu loh. Mendingan dia pinjam, dapat duitnya, dia hapus datanya. Dia pinjam lagi, dapat duitnya, dia hapus datanya. Ya kan? Otomatis dia menjadi orang paling kaya di Indonesia ini gitu loh. Tapi karena barang itu tidak ada, jangan teman-teman mau diperbodohi. Habis itu melunasi hutang dengan berhutang dengan dalih ini adalah semi legal atau ilegal. Teman-teman harus hati-hati. Ingat, ini menggunakan data Anda, menggunakan handphone Anda. Sistem dibagi hasil, nanti dibagi hasil. Ya, sistem yang mereka terapkan bagi hasil. 40 sama mereka, 60 sama Anda yang menderita diri Anda. Data-data Anda. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya paham dan tidak ada lagi yang terpengaruh dengan jasa-jasa yang seperti ini. Sama-sama kita melangkah ke depan, perbaiki hidup. Mudah-mudahan dengan pengalaman Anda yang hari ini itu menjadikan Anda jauh lebih baik lagi buat ke depannya, supaya tidak bersentuhan lagi dengan dunia hutang-hutang. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.